selesai sebelum belajar biologi. Yang pertama adalah metode dan perilaku ilmiah. Nah, IPA berkembang dari hasil percobaan ilmiah yang dilakukan oleh ilmuwan. Percobaan ilmiah tersebut menggunakan metode ilmiah dan perilaku ilmiah. Metode ilmiah adalah langkah-langkah yang teratur dan terpantau yang dilakukan ilmuwan dalam melakukan penelitian. Kemudian langkah-langkah dalam metode ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah dengan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan informasi dengan melakukan pengamatan. Yang ketiga adalah menyusun dugaan sementara atau hipotesis yang menjelaskan pengamatan. Keempat adalah melakukan percobaan atau eksperimen untuk menguji dugaan sementara. Kemudian yang kelima adalah bila hipotesis benar, maka hipotesis berkembang menjadi sebuah teori. Kemudian selanjutnya teori diuji lagi dengan mengumpulkan data yang relevan atau berkaitan dalam waktu yang lama. Kemudian selanjutnya menarik kesimpulan. Nah, dalam hal ini teori berkembang menjadi hukum dan dipublikasikan. Agar mampu bekerja secara ilmiah, seorang ilmuwan harus memiliki perilaku ilmiah atau sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu meliputi rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan. Kemudian kita masuk dalam materi bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Pengamatan atau observasi adalah kegiatan mengamati dan mencatat objek yang diamati yang ada di sekitar kita. Pengamatan atau observasi dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang pertama, pengamatan secara kualitatif. Pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat indera seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, dan kulit untuk meraba. Pengamatan tersebut menghasilkan data yang disebut data kualitatif. Pengamatan dengan menggunakan seluruh indera yang kita miliki menghasilkan pengamatan yang lebih baik. Misalnya, indera pembau dapat membedakan bau dari macam-macam bumbu dapur, indera pendengaran dapat mengenali hewan dari suaranya. Nah, pengamatan yang kedua adalah pengamatan secara kuantitatif. Pengamatan secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan alat ukur seperti mister untuk mengukur panjang, timbangan untuk mengukur berat, dan termometer untuk mengukur suhu. Data yang dihasilkan merupakan data yang dapat dinyatakan dengan angka yang disebut data kuantitatif. Nah, pengambilan data kuantitatif harus menggunakan alat ukur dan satuan pengukuran yang bersifat universal, artinya berlaku dan dapat diterima di seluruh dunia. Contohnya, mengamati pertumbuhan kecambah dengan mengukur berapa milimeter kecepatan tumbuh kecambah setiap harinya. Kemudian kita akan masuk dalam mempelajari mikroskop, karena mikroskop adalah salah satu alat pengamatan dalam biologi. Yang pertama adalah susunan mikroskop. Mikroskop terbagi atas dua bagian utama, yaitu bagian optik atau kaca, interior dan kaca, dan bagian mekanik. Bagian-bagian optik dari mikroskop adalah, yang pertama adalah lensa okuler yang dekat dengan pengamat. Fungsinya adalah memperbesar bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler objektif, dan sifat bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan diperbesar. Kemudian yang kedua adalah lensa objektif. Lensa objektif merupakan lensa yang dekat dengan benda yang akan diamati.
objektif adalah bayangan yang nyata, terbalik dan diperbesar Pemilihan lensa dilakukan dengan memutar revolver. Jadi ini adalah revolver dan ini lensa yang di bawahnya adalah lensa ketiganya adalah lensa objektif dengan perbesaran tergantung dari mikroskopnya, ada yang perbesarannya 4 kali, ada yang 10 kali, ada 25 kali dan 40 kali. Kemudian diafragma untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Di sini ada diafragma. Kemudian reflektor. Reflektor terdiri dari cermin datar dan cermin cekung. Fungsinya adalah mengarahkan pantulan cahaya supaya mengenai lensa objektif. Ketika cahaya kuat, maka yang digunakan adalah cermin datar. Jadi yang digunakan adalah cermin datar bila cahayanya kuat, sementara ketika cahaya kurang, maka digunakan cermin cekung. Selanjutnya adalah bagian-bagian mekanik dari mikroskop. Yang pertama adalah kondensor. Ini kondensor yang di bawah. Gunanya untuk mengumpulkan cahaya sehingga menerangi preparat. Kemudian pengaturan dilakukan dengan cara menggeser naik turun. Kemudian yang kedua adalah pengarah kasar atau makrometer. Pengarah kasar atau makrometer ini ya dinaik turunkan untuk menaik turunkan tubus, ini tubus agar diperoleh fokus bayangan benda. Kemudian ada pengarah halus atau mikrometer untuk mencari bayangan benda yang paling jelas. Kemudian revolver untuk memilih lensa objek. Kemudian ada meja benda digunakan sebagai tempat untuk meletakkan benda yang akan diamati. Kemudian ada menjepit objek, ini untuk menjepit objek. Kemudian ada skru di samping untuk mengatur sudut berdirinya badan mikroskop. Kemudian ada lengan mikroskop, bagian untuk memegang mikroskop. Kemudian ada kaki dari mikroskop untuk menyangga mikroskop dan ada tubus, yaitu tabung penghubung lensa objektif dan lensa okuler. Biasanya lensa okuler ini lensa okuler, dia memiliki variasi kekuatan perbesaran. Biasanya itu adalah 10 kali, 12,5 kali, atau 15 kali. Lensa ini mudah dilepaskan atau dipasang kembali. Ini mudah dilepaskan ya. Dikeluarkan kemudian dipasang kembali. Yang kedua adalah penggunaan mikroskop. Langkah-langkah yang digunakan untuk mengamati suatu objek dengan menggunakan mikroskop. Nah, objeknya dulu. Objek ini adalah objek atau preparat yang jadi. Jadi kalau bukan preparat yang jadi, kita ambil objeknya kemudian diletakkan di atas meja atau kaca objek, baru ditutupi dengan deglas atau kaca penutup, baru ditetesi air di sampingnya. Nah, yang pertama penggunaannya, kita taruh ini di bawah. Kemudian kita arahkan lensa objektif dengan lensa yang paling rendah. Kenapa lensa paling rendah kekuatannya? Karena dengan lensa yang paling rendah kekuatannya diharapkan benda yang akan kita lihat itu akan terlihat seluruhnya. Kemudian
kita turunkan sambil dilihat, karena kalau kita tidak lihat, nanti kalau kita turunkan dia akan menyentuh dari kaca objek, dan itu lensa objektifnya nanti akan rusak. Jadi kita letakkan, kemudian kita naikkan tubus mikroskop. Hal tersebut bertujuan agar lensa objektif tidak menghalangi pada saat menempatkan objek yang akan diamati. Jadi kita naikkan, kemudian pilih lensa objektif yang paling lemah, yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, pilih lensa objektif yang paling lemah, misalnya berbesaran 4 kali, maksudnya agar objek dapat terlihat secara keseluruhan. Kemudian atur reflektor untuk memasukkan cahaya ke dalam mikroskop. Jadi reflektornya ini adalah kaca, diatur sesuai dengan kekuatan cahaya yang ada. Kalau cahayanya kuat, maka dipakai lensa datar, sementara untuk cahaya yang redup dipakai lensa cekung. Kemudian selanjutnya adalah tempatkan objek yang akan diamati tepat di bawah lensa objektif. Jadi ini saya sudah tempatkan objek yang akan diamati. Kemudian pengarah kasar diturunkan. Sebaiknya ini tidak diturunkan, tetapi sudah benar-benar diletakkan di atas lensa, kemudian tinggal ditarik sambil dilihat ke dalam lensa okuler. Bila sudah terdapat bayangan atau didapat bayangan yang paling jelas, dihentikan, kemudian untuk melihat lebih jelas digunakan pemutar kasar, ya. Oh, tadi ini kalau sudah kelihatan dia dijepit, kemudian diamati objeknya. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, putar pengarah halus, ini pengarah halusnya. Nah, demikian penggunaan mikroskop. Mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan mikroskop, yaitu jangan arahkan. Yang pertama adalah jangan arahkan reflektor pada sumber cahaya langsung, karena itu akan merusak mata. Kemudian yang kedua, pastikan objek yang akan kita lihat benar-benar tertutup oleh kaca penutup. Dan kemudian yang selanjutnya, jangan meraba lensa dengan jari. Ini dua. Yang pertama lensa okuler, kemudian lensa objektif. Jangan pernah merabanya dengan jari, karena hal itu akan mengotori atau membuat kotoran menempel dan akhirnya akan mengundang jamur. Kemudian dalam menyimpan mikroskop, sebaiknya disimpan dalam tempat yang kering dan jangan pada tempat yang lembab, karena hal itu akan merusak mikroskop. Nah, demikian pelajaran